Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang mekanisme pernafasan, volume dan kapasitas paru-paru, serta pengendalian dan kecepatan pernafasan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu Peserta didik dapat melakukan eksperimen untuk menghitung kapasitas vital paru-paru dan frekuensi pernafasan serta mekanisme pernafasan. apakah kalian pernah ngebayangin bagaimana proses mekanisme pernafasan terjadi dan berapa sih kira-kira volume kapasitas paru-paru kita serta frekuensi pernafasannya? Di sini kita akan mempelajarinya. Simak penjelasan berikut ya. Proses pernafasan ini terjadi ketika udara masuk atau keluar dari paru-paru dikarenakan adanya tekanan antara udara luar dengan udara dalam paru-paru. Perbedaan tekanan ini terjadi karena perubahan besar kecilnya rongga dada, rongga perut, dan rongga alveolus. Perubahan ini terjadi karena otot-otot pernafasan yaitu otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan otot-otot pernafasan tersebut, maka pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antar otot dada, tulang rusuk, dan otot perut dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga ketika membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, ini disebut dengan pernafasan perut, dan pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Kegiatan pengambilan udara pernafasan disebut inspirasi. Sedangkan saat mengeluarkan udara disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi terjadi secara bergantian. Selama 1 menit, kita mampu melakukan inspirasi dan ekspirasi sebanyak 15-18 kali. Mekanisme inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup masuk dari hidung melalui trakea, terus ke bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Sebelum menarik nafas atau inspirasi, kedudukan diafragma melengkung ke arah rongga dada dan otot-ototnya dalam keadaan mengendur. Mekanisme ekspirasi. Mekanisme ekspirasi ini kembalikan dari inspirasi, di mana melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma otot berelaksasi. Berdasarkan otot-otot yang terlibat dalam pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk. Proses dari pernafasan dada ini seperti inspirasi, di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara sehingga dada kita mengembang. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot antar tulang rusuknya terasa rileks karena udara-udara keluar, sehingga volume darah mengecil. Selanjutnya, pernafasan perut. Pernafasan perut ini dibantu oleh otot diafragma yang letaknya di bawah perut, makanya dinamakan pernafasan perut. Saat ini, inspirasi otot diafragma akan berkontraksi, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar dan volume rongga dada membesar, dan itu di saat menghirup udara. Jadi, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragmanya akan mendatar dan volume rongga dada membesar. Dan sekarang kebalikannya, di mana pada saat menyembuskan nafas, otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada juga mengecil.
Pada pernafasan berlangsung, proses pertukaran gas melalui dua tahapan, yaitu pernafasan luar atau eksternal dan pernafasan dalam atau internal. Pada pernafasan eksternal, karbon dioksida akan meninggalkan darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi. Sebaliknya, pada pernafasan internal, karbon dioksida akan masuk ke dalam darah dan oksigen berdifusi ke jaringan tubuh. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi di paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Reaksi kimianya yaitu Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pernafasan internal pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh, oksigen, O2, melepas ikatan dengan hemoglobin. Berdifusi masuk ke jaringan tubuh, reaksi kimianya yaitu HbO2 menghasilkan Hb tambah O2. Setelah sampai di dalam tubuh, oksigen akan mengalami pernafasan seluler yang terjadi di mitokondria. Proses oksidasi pertukaran zat terjadi di mitokondria. Oksigen, O2, akan berelaksasi dengan molekul makanan atau glukosa sehingga dapat menghasilkan energi atau bisa disebut dengan ATP, CO2, dan H2O. Dalam mekanisme pernafasan internal, makin banyak oksigen masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan parsial CO2 di dalam sel tubuh oleh kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian dibawa darah menuju paru-paru. Melalui mekanisme eksternal, dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan di dalam alveolus. Akhirnya, CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi. Dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 ml CO2 per hari. Dan semua CO2 diangkat dari paru-paru ke udara bebas. Daerah yang melewati paru-paru hanya membebaskan 10% CO2. Sedangkan dalam bentuk 90% bertahan dalam bentuk ion bikarbonat yang akan menjaga pH darah. Proses pengangkutan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Karbon dioksida larut dalam plasma dan berbentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2. Yang kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin, 23% dari seluruh CO2. Yang ketiga, karbon dioksida akan terikat dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida dari sebanyak 70% dari CO2. Secara garis besar, udara yang digunakan untuk bernafas dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Sesuai dengan grafik volume udara pernafasan berikut ini. Bagian yang ditunjukkan huruf A merupakan volume udara komplementer atau bisa disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu udara-udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Dengan jumlahnya 1.500 ml. Bagian B merupakan volume tidal atau udara yang keluar masuk pada pernafasan biasa. Volumenya 500 ml. Bagian C adalah volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih banyak dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Jumlahnya 1.500 ml. Berikutnya bagian D, volume udara residu atau udara yang masih bersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sebanyak 1.000 ml. Bagian E, kapasitas vital paru-paru merupakan udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Total volumenya merupakan hasil penjumlahan volume udara tidal, komplementer, dan suplementer yaitu 3.500 ml. Dan bagian F adalah kapasitas total paru-paru yang terdiri dari volume vital dan residu sebanyak 4.500 ml. Jumlah udara yang dikeluarkan setiap menit
disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan bervariasi, bergantung pada faktor-faktor mempengaruhinya, seperti usia. Frekuensi pernafasan pada balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi, jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernafasan laki-laki lebih cepat. Posisi tubuh. Frekuensi pernafasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Suhu. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernafasan makin cepat. Aktivitas. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Status kesehatan. Jika terdapat penyakit di dalam tubuh, akan berakibat terganggunya pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh, sehingga berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Terjadinya influx yang merangsang pusat pernafasan, sehingga penghirupan udara semakin kuat. Baiklah, untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi yang sudah dijelaskan, kita akan melakukan eksperimen menghitung kapasitas paru-paru dan frekuensi pernafasan. Siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan.
Baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di tujuan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.